Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kembali buat teman-teman yang sudah mengklik video ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Baik, pada kesempatan kali ini seperti judul yang teman-teman bisa lihat, di sini kita akan membahas beberapa ketentuan bagi para pendaftar yang lulus di seleksi CPNS tahun 2021 ini, dan ketentuan-ketentuan ini sangat perlu diperhatikan sebelum teman-teman nanti lanjut ke pembahasan atau pemberkasan untuk pengusulan nomor induk pegawai atau biasa disebut dengan NIK. Baik, langsung saja teman-teman, di sini akan saya berikan ilustrasi yang semoga bisa membantu dan tentunya bisa memberikan gambaran kepada teman-teman kira-kira seperti apa ketentuan-ketentuan tersebut. Nah, di sini saya mengambil contoh di instansi yang pernah saya daftar, yaitu di Badan POM, di mana tentunya pengumuman kelulusan teman-teman nantinya itu akan disertai dengan surat pengantar terlebih dahulu seperti ini. Tentunya akan ada kop dari instansi tempat teman-teman mendaftar. Kemudian juga nanti di sini akan ada nomor pengumumannya, dan untuk redaksinya nanti kurang lebih seperti ini, yaitu tentang pelamar yang dinyatakan lulus dan diterima sebagai calon pegawai negeri sipil. Nah, karena di sini statusnya di Badan POM, jadi akan ada instansi Badan POM. Nah, di sini tetap ada kata calon pegawai negeri sipilnya ya, karena memang nanti sebelum teman-teman menjadi pegawai negeri sipil, teman-teman harus menjalani masa percobaan selama 1 tahun. Dan setelah itu, ketika teman-teman memenuhi syarat, maka calon atau huruf C-nya itu akan dihilangkan sehingga nanti teman-teman akan resmi menjadi pegawai negeri sipil. Nah, kurang lebih seperti ini nanti redaksinya. Kita coba baca. Berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS tahun. Nah, tahunnya ini sesuai dengan tahun teman-teman mendaftar dan kemudian akan diikuti oleh nomor dan tanggal terkait surat tersebut. Perihal penyampaian hasil integrasi nilai SKD, SKB CPNS, Badan POM tahunnya akan menyesuaikan juga, dan di sini karena kita mengambil contoh di Badan POM, maka akan ada nama instansinya yaitu Badan POM, tapi nanti akan kita sesuaikan dengan instansi teman-teman mendaftar. Nah, penyampaiannya yang pertama kurang lebih seperti ini. Hasil rekapitulasi nilai akhir peserta seleksi calon pegawai negeri sipil Badan POM tahun, nah yang tahunnya kita sesuaikan, bisa 2018, 2019, atau 2020, bahkan 2021 tergantung dari kapan teman-teman mendaftar, sebagaimana daftar yang tercantum dalam lampiran 1. Nah, karena memang setelah surat ini dikeluarkan, maka akan diikuti oleh lampiran yang akan berisi nama-nama peserta atau nama-nama calon pegawai negeri sipil yang dinyatakan lolos berdasarkan hasil integrasi dan perankingan SKD dan SKB. Nah, di sini juga akan diberikan detail per orang atau per peserta juga dalam lampiran kedua. Jadi selain lampiran yang diberikan secara umum, akan juga ada penyampaian yang lebih detail atau perhitungannya seperti apa, sehingga nanti akan teman-teman lihat lebih jelas dan teman-teman bisa bandingkan dengan peserta atau saingan teman-teman. Nah, di sini untuk perhitungannya sendiri, ini khusus untuk instansi yang memang untuk seleksi kompetensi bidang atau SKB-nya itu lebih dari 1 jenis. Nah, misalnya di Badan POM itu ada seleksi SKB CAT, dan ada seleksi SKB yang dalam bentuk wawancara. Nah, untuk pembagiannya kurang lebih seperti ini. Untuk nilai akhir tetap mengambil 40% dari nilai SKD dan 60% dari nilai SKB. Nah, di mana nilai SKB tersebut terbagi menjadi 2, yakni 75%-nya diambil dari nilai CAT dan 25%-nya diambil dari nilai wawancara. Jadi, buat teman-teman yang sudah mengikuti seleksi wawancara,
yang sudah bersungguh-sungguh. Tentunya wawancara ini sangat besar poinnya, 25% sangat besar juga. Jadi teman-teman tidak boleh sebenarnya diremehkan masing-masing tahapan atau jenis seleksi ya. Kemudian di poin kedua, biasanya daftar peserta seleksi yang dinyatakan lulus sebagai calon pegawai negeri sipil Badan POM tahun anggaran sekian, sebagaimana terdapat pada lampiran surat Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor bla bla bla, yang pada kolom keterangannya terdapat huruf L. Nah, di sini ada huruf L-nya, atau biasa juga disebut L1 ya, itu katanya lulus. Kalau di tahun 2021 ini kodenya itu ada P garing L, kemudian juga yang tidak lulus itu ada P, ada juga yang TL. Nah, yang ada tulisan atau huruf L-nya itu yang dinyatakan lulus. Oke, kita lanjut ke poin selanjutnya yang perlu teman-teman ketahui, ketentuannya, yakni, nah yang ketiga di sini, ketentuan bagi peserta yang dinyatakan lulus sebagai berikut. Nah, ini ketentuan yang perlu teman-teman yang sudah dinyatakan lulus harus betul-betul diperhatikan. Pertama, biasanya ada poin A, di sini kita lihat, melakukan daftar ulang melalui laman www.pom.go.id. Nah, untuk lamannya ini tergantung dari instansi teman-teman. Nah, di sini juga biasanya akan ada batas tanggalnya dan batas jamnya. Nah, kenapa biasanya setiap peserta yang dinyatakan lulus disuruh untuk mendaftar ulang? Karena memang ketika dinyatakan lulus atau ketika telah disampaikan penyampaian atau pengumuman kelulusan tahap akhir, biasanya ada beberapa peserta yang mungkin berhalangan atau mungkin mengundurkan diri, sehingga dengan adanya pendaftaran ulang ini dapat dikonfirmasi bahwa yang dinyatakan lulus dan yang mendaftar ulang itu apakah masih sama jumlahnya atau seperti apa. Kemudian yang kedua, poin B-nya, peserta yang lulus namun tidak mendaftar ulang atau tidak bersedia menjadi CPNS di Badan POM, wajib mengisi formulir pernyataan pengunduran diri yang bisa diunduh melalui jadi untuk peserta yang memang ingin mengundurkan diri atau tidak ingin melanjutkan ke tahapan selanjutnya, walaupun sudah dinyatakan lulus, biasanya akan disediakan laman atau situs untuk melakukan konfirmasi bahwa mereka tidak ingin melanjutkan, dan biasanya akan diberikan juga kesempatan untuk mengirimkan melalui email, biasanya tergantung dari instansinya, ini untuk yang di BPOM, dan ada juga tenggat waktunya. Jadi itu yang perlu teman-teman ketahui. Kemudian melengkapi berkas untuk keperluan penetapan NIP. Nah, untuk pengajuan NIP itu berkas-berkasnya nanti kita akan bahas di video selanjutnya, dan ini sangat penting juga karena bisa jadi karena ada beberapa berkas yang mungkin tidak sesuai atau tidak memenuhi, teman-teman yang awalnya lulus atau dinyatakan lulus ternyata tidak bisa memenuhi ketentuan atau tidak bisa memenuhi kualifikasi, sehingga di tengah jalan bisa digantikan atau digeser dengan peserta lain yang ada di peringkat di bawahnya. Nah, biasanya untuk berkas-berkasnya akan ada disampaikan juga. Nah, di sini disebutkan di lampiran 3 yang bisa teman-teman lihat nantinya ketika ada pengumuman resmi dari instansinya. Kemudian poin selanjutnya, pemanggilan CPNS Badan POM untuk mulai masuk kerja akan dilakukan setelah proses penetapan NIP selesai. Nah, sebenarnya ini berlaku juga untuk seluruh instansi. Biasanya ketika NIP atau proses pengajuan atau pengurusan NIP-nya sudah selesai, maka calon pegawai negeri sipil itu akan dipanggil untuk masuk kerja, dan biasanya walaupun sudah ada jadwal, itu biasanya akan bergeser, tapi tidak terlalu jauh jarak pergeseran waktunya. Kemudian untuk CPNS, agar terus memantau pengumuman pada website, ini kan website resmi Badan POM ya. Ketika teman-teman mendaftar di misalnya di BPS, teman-teman harus rajin-rajin membuka website BPS karena informasinya akan disampaikan melalui website dan juga sosial medianya biasanya.
Kemudian poin selanjutnya, poin 4 yang perlu teman-teman ketahui, apabila terdapat formasi yang kosong, nah ini yang paling banyak ditanyakan oleh teman-teman, karena peserta yang lulus mengundurkan diri atau meninggal dunia, maka nama peserta seleksi urutan selanjutnya, nah ini urutan selanjutnya, dari peringkat tertinggi sesuai hasil integrasi nilai SKB, SKD, pada formasi lowongan jabatan tersebut berhak untuk mengisi formasi yang ditinggalkan. Jadi, ada kalanya memang yang awalnya dinyatakan tidak lulus pesertanya, tiba-tiba akan dipanggil oleh panitia untuk melakukan pengisian ataupun akan mengajukan diri dalam proses penetapan NIP karena memang ada beberapa insiden yang tidak diinginkan, misalnya ada yang meninggal dunia atau yang mengundurkan diri atau sakit dan sebagainya. Oleh karena itu, peserta seleksi harus tetap memantau pengumuman melalui web resmi dari instansi yang teman-teman lamar. Nah, untuk di BPOM sendiri itu instansinya situs resminya itu www.pom.go.id. Jadi untuk teman-teman yang mungkin berada di posisi 2 atau peringkat di bawah yang paling tinggi, biasanya tetap akan ada peluang, walaupun peluangnya itu sangat kecil ya, 0,0 berapa persen, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Semoga rezekinya tetap di tahun ini. Kita lanjut. Nah, ini ada poin 5. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapatkan persetujuan NIP, kemudian mengundurkan diri. Nah, ini ada kasus juga, misalnya ada satu peserta yang sudah mengurus sampai dengan NIP-nya sudah terbit, tapi karena satu dan lain hal ternyata mengundurkan diri. Nah, di sini ada yang perlu diperhatikan, kepada yang bersangkutan tersebut diberi sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan CPNS untuk periode berikutnya. Nah, misalnya dia lulus di tahun 2021. Nah, ketika ada pendaftaran CPNS di tahun 2022, dia itu akan diberikan sanksi untuk tidak bisa mendaftar di sini karena datanya akan terekord, dan ketika dia mendaftar otomatis dia akan tertolak dan tidak bisa. Dan kemudian bisa mendaftar kembali ketika ada penerimaan di tahun 2023. Kalau misalnya di tahun selanjutnya ada ya, tapi kalau misalnya di 2022 tidak ada, tapi yang ada 2023, otomatis di 2023 tetap dia akan diblokir dan dia bisa mendaftar di tahun selanjutnya, yaitu 2024 jika ada penerimaan. Nah, itu yang perlu teman-teman ketahui. Jadi harus betul-betul diperhatikan dan ditimbang baik-baik mau lanjut atau tidak, karena efeknya sangat berdampak ya. Kemudian poin ke-6, dalam rangka pengadaan CPNS ini peserta tidak dipungut biaya apapun. Oke, jadi dalam pengurusan ataupun dalam proses pendaftaran, karena sistemnya sudah terbuka, transparan, jadi biasanya oknum-oknum yang menawarkan jasa itu sudah sedikit, tapi tetap ada kemungkinan. Jadi teman-teman harus pintar-pintar di tahun ini, bahkan sebenarnya dari tahun-tahun sebelumnya, tahun 2000-an itu sudah tidak ada proses pemungutan biaya apapun dalam proses pendaftaran. Ya, itu yang perlu teman-teman ketahui. Dan jika ada, biasanya peserta diharapkan untuk melapor ke pihak yang berwajib, misalnya kepada panitia ataupun kepada kontak person dari instansi tempat teman-teman mendaftar. Nah, itu yang perlu teman-teman ketahui. Kemudian yang nomor 7, kita bisa lihat, apabila di kemudian hari ditemukan bahwa informasi yang diberikan peserta ternyata tidak benar, maka instansi atau Badan POM, tergantung dari instansinya lagi, kembali lagi, berwenang untuk mengenakan sanksi berupa pembatalan kelulusan atau pemberhentian sebagai CPNS atau calon pegawai negeri sipil atau pegawai negeri sipil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi ketika proses pemberkasan, misalnya di daftar riwayat hidup, di situ informasi yang teman-teman sampaikan, misalnya informasi terkait pendidikan, misalnya teman-teman menyampaikan misalnya sekolahnya sampai S2 misalnya, ternyata teman-teman hanya sampai S1.
Nah, ketika di kemudian hari ditemukan, walaupun statusnya teman-teman sudah PNS atau sudah diangkat menjadi pegawai negeri sipil dan huruf C-nya sudah dihilangkan, maka ketika ditemukan penyampaian informasi yang tidak benar tersebut, maka bisa saja teman-teman akan dibatalkan atau diberhentikan dari status teman-teman tersebut. Jadi, informasi yang perlu teman-teman sampaikan di pemberkasan atau pengajuan NIP itu betul-betul harus diperhatikan dan di cross check beberapa kali. Kemudian poin ke-8, di sini keputusan panitia pengadaan CPNS tahun anggaran tersebut bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Jadi ketika sudah selesai atau sudah lewat masa sanggah dan masa jawab sanggah, itu keputusan panitia tidak bisa diganggu gugat lagi, dan itulah keputusan akhir yang harus teman-teman terima dan hadapi. Oke, itulah informasi yang mungkin pada kesempatan ini bisa saya sampaikan terkait dengan ketentuan-ketentuan sebelum lanjut ke tahap pemberkasan. Khususnya untuk para peserta atau CPNS yang dinyatakan lulus di instansi tempat teman-teman mendaftar. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, komen, dan juga like. Oke, billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.